Bismillahirrahmanirrahim. Kami hendak bersatu di tetapi saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala kita dan Hasan dan juga proses di dalam kita juga ada terjadi bin ahad bin ahad yang betul pada Allah yang Islam yang sangat terus wa bizalika rabbi ulina syahda sadina bimana bi bin ali bin hasan al-hasan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. ونفعني وبركاته في دارين آمين. Sebelum masuk ke pembahasan yang kita Kita ada remas ya. Saya mulai kemarin. Ya mungkin ini lebih kepada motivasi yang telah Allah janjikan untuk kita manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Motivasi ini diberikan oleh dia bagi Nabi Muhammad SAW di suatu riwayat hadis yang disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini yang dulu menjadi bahan tertawanan para sahabat lain, karena ketika kain atau sarung daripada Abdullah bin Mas'ud tertiup angin ini tampak dari kaki atau betis dari Abdullah bin Mas'ud ini yang kecil ini badan bahan ketawaan dan guyonan daripada sahabat. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar perkara itu, beliau mengatakan bahwa kecilnya betis daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi berat ketika berada di mizan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nilainya tersendiri. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud dijauh kalau bahasa Jawa saya ini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Mas'ud, dudukmu yang sesaat di waktu siang dan malam, atau dudukmu yang sesaat di waktu siang ataupun di waktu malam di majelis ilmu atau di kalangan orang alim. Yang sesaat di sini ya, bukan satu waktu yang lama. Sesaat itu kan sebentar. Yang sesaat di majelis ilmu baik siang dan malam atau di kalangan orang alim, itu dikatakan oleh mulia baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba saya. Ini motivasinya Masya Allah. Ketika kita kerja di satu perusahaan, bosnya ini ingin memacu kinerja daripada karyawannya, memberikan satu pengumuman. Barang siapa yang kinerjanya bagus, standarnya ini, nanti dapat bonus sekian. Tentu karyawan yang mendengar himbauan atau pemberitahuan daripada bos perusahaan ini akan terpacu untuk meningkatkan daripada kinerjanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gemet-gemet jadi kalau saya mengatakan dengan memberikan standar yang ringan. Kalau saya mengatakan, kalau perusahaan memberikan bonus itu ada standar yang harus dipenuhi. Tapi Allah mengatakan melalui lisan yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW, duduknya kita yang sesaat di waktu siang dan malam di majelis ilmu, atau di neraka orang alim, di golongan di tempat duduknya orang alim ini, golongan orang-orang alim ini, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba. Kalau tadi saya ada logika
undangan itu mungkin orang mengatakan, oh ini dia ini kata ini. Ya tapi kalau baik jauh baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada memerdekakan di sini dua bahasa yang bagaimana? Ini saya katakan kita butuh keimanan di sini. Kita iman nggak sama Allah? Kita iman nggak kepada para utusan Allah termasuk khususnya itu junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita pahami Allah tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin ingkar janji. Kalau kita mementingkan di sini kehidupan akhirat kita, tentu akan kita terpacu di sini. Oh kita jodoh dong. Apalagi di sini sama takbir, Pak Basuni dan para bolonya ini kita kasih kopi ya. Ada kopi udah di sini. Tadi di dalam itu ada kali tiket. Tidak ada dari tiket. Ada kopi, ada kue, ada minuman. Iya. Terus bodoh, gak bodoh apa dengan si bodoh aku. Ya gak bodoh apa, jelas gak bodoh. Bodoh. Allah mengatakan duduknya yang sesaat di waktu siang dan malam di majelis itu, di kalangan orang lain itu lebih baik daripada memerdekakan kebangsaan. Kalau jauhnya yang lihat pada Abu Dhar Al-Ghifari, kita belajar tentang satu bab ilmu tanpa mengamalkan. Enak banget. Belajar satu bab ilmu tanpa mengamalkan itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Oh, ini 1000 rakaat. Terangan di sini. Pokoknya mau dorowati, nyari mobil. 1000 rakaat, dikit itu api. Yaitu belajar sampai tanpa diamalkan. Dan diamalkan, belajar maklim. Ilmu yang diamalkan itu ibarat pohon, pohon. Ilmu yang diamalkan ketika panjenengan asal ilmu terus dicakik, dilampahi, itu ibarat wit pelem kowe. Manfaat. Kata motivasi saya pun motivasi cuma ini dia nyuwun dari Allah Taala harus dijandani awal. Allah Taala yang paham betul di mana letak kerusakan pribadi kita, di mana Allah akan perbaiki. Minta kepada Allah agar pribadi kita ini diperbaiki. Apa? Ya yang rusak. Bu iman yang rusak, bu hati yang rusak, menjadi bu mulut yang rusak. Kita ada tahu kita sama Allah. Terus untuk ini asdajin, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih seperti yang saya sampaikan, minta kepada Allah agar Allah berikan pemahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya pemahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya Allah bagi Nabi Muhammad SAW. Ini bagi saya itu suatu puncak bentuk pengabdian, bentuk ngawulane, bentuk ibadahe kula panjenengan sebagai manusia yang Allah katakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang menjadikan Allah ridho itu ketika ibadah kita hubungkan, kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan ibadah ini jangan dipersempit. Seperti tadi di nama saya katakan ibadah. Semua aktivitas kehidupan kita, mulai dari kita buka mata sampai kita tutup mata itu bisa bernilai ibadah dengan catatan ketika aktivitas kehidupan kita dikaitkan, dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini puncak itu. Ya ada yang lain lagi. Anda sholat pakai caranya siapa? Kalau pakai caranya Nabi Muhammad SAW, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi
sholat dia coroni jenengan dewi, gak diterima. Sama lo jadi lihat tahun 9 itu tentang lawang, tentang Andi Malang Pulau, Malang itu Kabupaten Malang. Lawang itu wonten tiang damel sholat coroni dewi, damel bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Iki sing melok duduk tiang gak iso maca iki. Sing melok pinter-pinter iki. Bahkan profesi nyun sewu ngapunten dosen S2, S3 bukan. Siklus seperti itu S2. Iki gak main S2 tahun sama wonten sangat dosen pinter itu derek itu. Dalile apa? Ketika dia sholat, hatinya merasa nyaman. Padahal di situ nyamannya itu kuat. Pengajian Nabi pun dawuhaken sallu kama ra'aitumuni usolli sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Makanya paparannya kan Nabi. Nah ini diwai dulu meskipun yang saya dengan nyaman namanya dengan khusyuk menurut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Adalah puji bagi Allah. Oke, itu bisa meresap di dalam hati. Tapi kita tidak disuruh seperti itu. Kita disuruh sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menikmati. Anda bisa menikmati aktivitas kalau Anda mengerti. Ini sih mau dibanding sih. Atau itu tangan ada kok di bawah. Nanti sekali ini. Kalau apa banding sambil cukup awal. Cinta dibanding. Sekak. Kalau ini apa ya? Ngarit. Ya. Di rumah tulis lalu kata dia oh dia nggak hujan dia di rumah tulis lagi oh iya tak kau ayo kau ayo si sunnah makan saus kau ayo si mama dia lagi di rumah tulis kau ya kan itu juga ketika kita melakukan sampai kita masuk kategori hobi, berarti kita itu senang. Kenapa kok bisa senang? Kita bisa menikmati. Kok bisa menikmati? Kenapa? Karena kita tahu caranya. Ngerti? Yang saya hobi mancing itu, kenapa kok bisa? Karena saya menikmati. Menikmati apa? Tarian kok. Sampai diewangi di Kalimantan, sampai diewangi di Papua. Apa? Mancing. Sampai fotokan di kampung di slogan ini sing penting mancing bojo muring-muring urusan Ini penting. Ya oke. Bojo mancing lho untuk mancing. Kenapa? Karena dia senang. Makanya sering dilaturakan dengan pilih hobi. Pilihlah hobi yang mendatangkan kemanfaatan untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat kita. Ojo hanya kesenangan saja. Senang toh. Kita tak bahas waktu di sebalik kita nanti banyak yang besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini si mu'alif bahasa ditanya saja. Mungkin mungkin kita suka sholat aku dari dulu. Ya, begitu. Jadi dikatakan oleh bahasa juga. Apakah bagi orang yang beragama untuk seluruh orang muslim wajib untuk mengetahui tentang perkara-perkara sholat?
Bahkan ketika orang ini dikatakan orang awam, meskipun dia tidak bisa membaca, meskipun dia tidak bisa menulis, dikatakan orang yang mukallaf, orang yang berakal. Bagi orang Muslim semuanya di sini ada kata jamin di sini. Bagi orang Muslim ini untuk bisa mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam sholat. Dijawab oleh beliau berkata nanti segera naam. Ya. Ya, sebentar. Dari sini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Orang yang berakal di sini dikatakan wajib untuk mengetahui perkara-perkara tentang sholat, meskipun dia tidak bisa baca, meskipun dia tidak bisa tulis. Orang awam di sini, orang awam. Karena apa? Kalau kita kembalikan, sudah diingatkan kok. Kalau berkali fardhun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu bagi orang Muslim. Kalau kita kembalikan lagi ke sini, ya, ke pembahasan tentang usul sifatil muslim. Di sini ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, dan yang lain-lainnya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak senang kepada siapa? Orang yang pintar urusan dunia, tapi dia jahil, dia bodoh, dia tidak ngerti urusan akhirat. Nah ini mohon maaf, saya buka di realita kita, di realita kita. Kalau kita urusan pekerjaan, kita mau berkorban waktu, tenaga, kita mau berkorban. Contoh, soalnya berbagai contoh ya. Mas Yudin ada contoh lain kan? Menawi seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptake salah satu hari itu patut kotor jam, itu tuh Mas Yudin nggak tutup, buka terus, ibu sebelumnya. Orang tuanya ya geremeng, tapi yang dipikirkan masalah kesehatannya, yang dipikirkan masalah kesehatannya. Tapi, nah, pengorbanannya Mas Yudi sampai segitunya. Gak pikir loh, mana nih gak pikir, sampai gedean gitu. Ya makan belum, sudah tutup. Pribadinya tidak begitu memperhatikan kesehatannya, makanya juga kopen sampai tubuh itu iso sampai ngeblok tubuh, iso itu dilakukan itu. Nah, tapi ketika di sini dikatakan dari orang yang berakal di sini, jamin seluruh orang Muslim di sini harus mengetahui tentang tata cara sholat. Orang Muslim dia mungkin mau berkali-kali ngaji kok begini. Kalau saya ditanya seperti apa, dia dengan beberapa komentar. Kenapa Anda bekerja setiap hari itu? Pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Ya, betul enggak? Nah, ketika panjenengan ngaji, untuk apa? Ayo, mau saya kasih pulang ini bocoran. Gimana panjenengan kok ngaji ini? Bendino diprotes. Tapi yang berjalan berdiri kok boten diprotes malah didukung. Mereka yang bergaya di sini ini. Ya. Tapi kalau nggak budal ngaji, kalau nggak berangkat sholat, kamu kan kalau balik di mana? Allah Taala boten menungso, pinter urusan dunia, gak ngerti, bodoh, jahil urusan akhirat. Pulau Banten kan terus perkara akhirat ditegak belajar. Jenengan urusan pekerjaan ditegak belajar.
Dagang itu bukan ada ilmu. Betul ujung-ujung langsung dagang dengan dagangan. Betul sadar. Harus ada ilmunya semua. Harus ada ilmunya. Ya, kalau tidak ada ilmunya ya rusak semuanya aktivitasnya. Dagang tidak ada punya ilmu untuk dagang, ya hancur dagangan. Dia usaha, seorang pengusaha tidak mengerti bidangnya, maka dia hancur. Nah, saya katakan di sini kalau urusan dunia kenapa kok mau korban waktu, korban tenaga, bahkan mungkin korban biaya. Akan tetapi kalau urusan akhiratnya kok masya Allah di sini. Nah, di sini. Ayo dalam artian apa? Kita minta sama Allah. Seperti tadi saya katakan, urusan dunia dan akhirat kita mintakan di majelis semacam ini. Kapan lagi kita minta? Kalau kita minta sama Allah biasanya urusan dunia yang dipentingkan. Kita melupakan urusan akhirat. Aku tadi urusan akhirat itu awalnya atau ladangnya, tempatnya yaitu ketika di dunia. Kalau kita sudah masuk alam barzah, itu gerbang alam akhirat. Kita tidak bisa di situ beramal. Bukan sakit. Tidak bisa kita beramal. Tapi kalau di sini kita bisa beramal. Makanya tadi saya katakan motivasi. Anda duduk di majelis ini mendamaikan dengan Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud. Bukan khusus untuk Abdullah bin Mas'ud, tapi juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Duduknya di majelis ilmu yang sesaat itu dikatakan di waktu siang dan malam hari lebih baik, masih lebih baik daripada memerdekakan 1012 hari. Nah, itu saya berikan motivasi di situ. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah duduknya kita, ngajinya kita tidak akan sia-sia. Ngerti nggak ngerti bukan jadi urusan di sini. Anda mau thalabul ilm, Anda mau mencari ilmu, Anda mau duduk di majelis taklim semacam ini, sudah Allah janjikan di sini lebih baik daripada memerdekakan 1000 saya. Mau pelajari satu bab lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Nah, lalu di sini dikatakan betul dalam artian dia untuk semua orang yang berakal. Orang muslim yang berakal wajib mengetahui perkara-perkara tentang sholat. Baik itu bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, bisa mengucapkan, juga mengetahui arti daripada kalimat tersebut. Saya tidak ngerti, dia belajar. Ayo jangan takut awal ini dalam satu hari yang tidak bisa mengerti atau yang tidak tahu daripada arti daripada Fatihah. Pernahkah Anda meluangkan dalam satu hari berapa menit untuk membaca arti daripada bacaan surat Al-Fatihah? Kalau belum pernah, kalau tidak ada bahkan sama sekali, bukan berarti kita mengerti arti daripada surat Al-Fatihah dengan satu tujuan tertentu. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Nek bahasanya siji mentes luwih apik daripada sak karung kopong. Satu ibadah kita berkualitas, ada kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik di situ daripada banyak ibadah yang mardud yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Setengah soal. Ini kalau ini jaminan setengah soal pun. Kayaknya sini awal. Jadi dikatakan di sini wajib atas orang semua daripada muslim dan muslimah untuk apa? Yaitu tadi mengetahui perkara-perkara tentang sholat. Dan di sini bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali liya'budun, untuk ibadah. Untuk ibadah.
Nah, di sini yang tadi juga saya katakan, ibadah jangan hanya dipersempit, sholat, puasa, baca Quran, dan seperti itu. Ibadah akan menjadi luas ketika kita tahu ilmunya. Makan yang sifatnya boleh, jais, akan bisa menilai ibadah. Kalau tak lebih, nikah itu ibadah apa? Kok sakit? Nikahnya sunnah. Ketika Anda qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahril malbun, dibarengi dengan niat saya melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka nikah Anda ini bernilai ibadah karena melakukan sunnah. Tapi kalau tidak, maka nikahnya bukan bernilai ibadah. Secara umum, Datul Fathul Qorib itu diceritakan bahwa nikah itu bukan ibadah. Karena orang kafir juga nikah. Makanya bisa menjadi nilai ibadah ketika dikaitkan, ketika diniatkan dengan yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan bernilai ibadah di situ. Lalu kado, pribun, nikah malam. Gak apa-apa. Gak apa-apa maksudnya ya mungkin tak segitu nikah ini memperbarui nikah. Dimiarkan. Makanya yang saya ketika Habib itu dahulu loh, ketika kamu doa, di akhir daripada doa tambahkan kalimat wa man nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna sholihun wa ila akhirih. Kenapa kok seperti itu? Ini buatan kita dilapari cuma kalau menyawa sendiri saudara macam kalau dengan dari mamba itu maka kenapa? Penjelasan Habib kita ketika berdoa kita tidak tahu doa yang kita minta sama Allah itu baik sama kita atau tidak, kita tidak tahu. Makanya dipungkasi dengan kalimat bahwa awahu abana wa salafuna wa syuyukhuna wa rijaluna sholihun. Saya niatkan atau saya minta apa-apa yang diminta abana orang tua kita, wa aslafuna orang terdahulu yang soleh, wa syuyukhuna guru-guru kita, wa rijaluna sholihun dan orang laki-laki yang soleh. Itu bahasa kuno jenengan ini nunut cinta yang sepuh kula panjenengan, nunut cinta yang riyen saking leluhur kula panjenengan sedaya yang soleh. Itu saya kula panjenengan ketika nglampahi ketaatan sifatnya istiqomah terus niku insyaallah menawi boten itu bapak kula panjenengan, boten itu mbah kula panjenengan, boten itu buyut kula panjenengan, boten itu jangan terus niki wau mesti salah setunggal sing kula sebut niki wau wonten tiyang saya niki tiyang sae dari Allah Subhanahu wa taala. Amargi tiyang nggih niku mesti ndongane anak turune. Termasuk donga sing diajari Syekh Malusi Kudur Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Iku ngajari donga. Kali Allahumma barik li fi auladi wafaqhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Dungane aku ne. Walat sing dimaksud iki anak sing cernik iki wae, saged ugi putu, saged ugi buyute malih. Mesti dungane. Makanya yang saya mengatakan rotib itu wonten dua usul ini, wal furu'ihim. Usul itu
tingkatan ke atas dari asalnya. Kula jenengan asalnya saking bapak ibu. Bapak ibu itu diwonten asalnya saking ibu, wonten bapak ibu, saking bapak wonten bapak ibu malih. Bapak ibu bapak panjenengan diwonten malih juga. Makane wa usulihim. Him niku boten lurusnya tapi nyebarnya ten. Wa furu'ihim, furu' kita, cabang kita, anak itu panjenengan iki. Maki anak niku maki duwe bojo, duwe putu, putune maki rabi malih duwe. Makane furu'ihim, tapi benten ketika untuk Imam Haddad, saya udah terus dengan tinggal dengan prototipe khusus Imam Haddad ini wa usulihi bukan him. Khusus Imam Haddad dong. Wa usulihi untuk usulnya Imam Haddad dari jalur laki-laki. Imam Haddad datang Abai bin Muhammad, Habib Ali. Habib Ali datang Abai Ali bin Muhammad. Terus sampai ke Imam Muhammad. Khusus Imam Haddad, bukan him tapi hi. Nopo dimaji monten. Datang sarahe di monten. Muncul lagi. Tapi furu'nya him untuk anak turunnya Imam Haddad untuk mereka siapa? Ya anak turunnya yang menikah terus sampai umur 100 pun balik kembali. Ketika dikatakan ya wujud tadi, jadi aktivitas yang nilainya mubah yang dibolehkan bisa bernilai ibadah dengan catatan itu tadi diniatkan ibadah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi kalau ini ansal ilmu sangat ketika bahas perkornya, taruhlah niatnya mampah dengan segala berkat, ujuk-ujuk kepanggil setunggal kelompok. Tiang ini wau nggak ada aktivitas hari. Semerap ya, semerap ya saya tahu, terus itu, konten tiang sewu asro, itu, ketika jenengan semerap itu, terus datang mana datang mana, jadi jenengan gagai kertas. Masya Allah, niku aktivitas yang dilarang oleh Gusti Allah. Niku hukumnya apa? Jenengan tengah nggak ada kerugian konten itu loh. Niku wis asal ganjaran saya Allah. Tapi ini nggak usah ngomong, ini. Tapi ketika jenengan nggak ada tangan, maksud Allah nggak ada kekuasaan, di situ Anda mempunyai kewenangan. Maka lakukan kewenangannya. Contoh yang berikut. Nah, dia dengan misalnya ada jabatan. Terus jabatan ini konten hubungannya kayak kalau spiritual. Boleh Anda memberikan nasihat. Atau sendiri, atau suatu juga cerita. Habib Soleh bin Abdullah, tapi Habib Abdullah bin Soleh Rasulullah. Khotib majelis Rodotul Salaf Bangin. Ya beliau ini nggak ada setunggal aktivitas kajian dan rutinan kalau besok. Ya musola atau masjid jadi dua celah kali pos kambing. Ya pos kambing modal tapi bikin wow tengah acara ini mau terkumpul barangnya kan. Kita orang mau juga ambil ini. Terus suatunya itu sampai belum terus tak ada penjamaah. Tapi itu kabarnya malah begitu. Mau jamaah mau kasih jalan gue kesana kebosan kalau ingin semerang, mau lari-lari itu kok kasus itu pernah enggak kalau sampai mani. Akhirnya beliau ini muruki paling yang dibosen pos kami. Belas semerang ada pikiran kapena bingung kok oleh di akhirnya habis sempat tak ada jadi nanti dia ngomong
Terus takut lah, ini apa lagi? Botol-botol kita ini. Terus kalau sini berdua itu ajo gitu, arah Jawa gitu. Jadi saya ngomong, terus kalau sini ngomong, terus habis itu paling gaul nih. Oh, ini bahaya ini buat kesehatan. Coba ini tak kasih uang. Pedan itu habis itu ngetanya atau 500.000. Nah ini coba beli yang ada merahnya. Kamu tahu sih kalau bayar ini, dia apa sih? Coba beli yang ada merahnya. Kalau yang ada merahnya itu buahnya ada takaran. Ya mungkin ya untuk kesehatan ya berbahaya tapi nggak terlalu nemen. Akhirnya terus habis ini mati atau larinya nih kok diparingi dengan satu saya. Nanti besok kalau mau ada acara seperti ini cari saya ya. Kasih tuan, jangan beli yang seperti ini, beli yang ada barangnya. Lalu kita biji kemarin itu, habis itu langsung ada yang paling ini. Sasi berikutnya, habis perawahannya, padahal buat apa sholat, buat masjid, tengkos kambing ini. Kok sepi, kayak kok gitu. Takut ke masjid. Lari kan biasanya itu mereka terputih. Waktu si Jawa. Ini kalau siapa ini ya, atau nggak biasanya acara yang di bawah. Kok pun di komputer kalau siapa? Terus komputer jawabnya. Dari itu ke pojok masjid. Jadi kan bayar nih. 3 kali pertemuan tok dari pos kadin pindah ke masjid. Mungkin ada sebagian orang apa sih? Habib itu malah kayak duit, malah dipotong tubuh. Nah ini pemikiran orang yang mohon maaf. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dakwah itu bil hikmah. Nopo bil hikmah? Ketika saya tanya sama guru loh, apa bil hikmah itu? Bil hikmah itu cara terbaik, tapi yang paling baik. Bingung betul? Kalau ada cara ini macam-macam di posisi paling sae. Nah, Habib ini mau buatan bentuk hadis, buatan bentuk ayat Quran, buatan dawakan ini awet, dosa, berburu rokok, buatan kotor. Itu bahaya ini kayak kesehatan. Ojo sih ini itu posisi mana PRD. Bil hikmah ini tadi, bukan Habib. Yo saya malah ngurui boten mek dirah atine piye tiyang iki wau Kanjeng Nabi ngoten niku dakwah boten tentang kados kula bawa surban bawa kitab dene oh haram kowe dosa kowe sentuh botol mana paham nggih paham termasuk itu daripada rangkaian ibadah maknanya luas. Kita duduk di sini ibadah, kita minum kopi juga bisa bernilai ibadah ketika tahu caranya. Ini kok tak delok kopi ini gak nek sing diombe. Dari rampung majelis kok ombe. Sing aku di majelis itu tak terangnya kumu kok piye. Alhamdulillah. Ayo monggo kita pilih silakan. Paham nggak paham? Paham nggak boleh. Jadi ketika kita ini dikatakan mukallaf orang yang berakal, beragama Islam, maka kita wajib belajar di sini. Terlebih yang di sini ditekankan tentang masalah sholat. Kalau nanti kita sudah sampai ke sini bahkan dikatakan babnya setelah jiwa bacaan itu perkara aktivitas atau gerakan di dalam sholat ketika dilakukan tidak berdasar daripada ajaran bagi dalam Nabi Muhammad SAW itu dikatakan makruh. Contoh,
Iktidal, sami Allah liman hamidah, ketika mengangkat tangannya tidak sempurna, maka ketidaksempurnaan mengangkat tangan ini menjadi hukumnya makruh. Contoh setengah, sami Allah liman hamidah, sampai tentok. Ini kenapa sholatnya batal? Boten. Tapi yang kang setengah itu aku diwastani makruh amargi boten derek dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh akan sholat kamaro itu muni musolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam kan itu Kanjeng Nabi. Ketika itu kita lakukan ada nilai plusnya apa? Sunnah. Nopo sunnah itu di atau satu pakai. Menurut bahasa sunnah itu atoriko, jalan, cara untuk apa? Untuk apa? Untuk menggapai cintanya Allah. Untuk menggapai apa? Ampunannya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itba' Nabi itu sunnah Nabi. Makanya ketika nampahi perkawis-perkawis ingkang dianjurkan Kanjeng Nabi, dicontohkan Kanjeng Nabi, diperintahkan Kanjeng Nabi, lan termasuk nopo ingkang dilampahi Kanjeng Nabi, itu termasuk sunnah. Nopo terakhir wonten nopo ingkang dilampahi Kanjeng Nabi terus umat ini nyuntut diwastani sunnah. Apa niku ingkang dilampahi Kanjeng Nabi? Sing wau kula aturi Abdullah bin Mas'ud. Ketika diajarkan di Nabi terus Kanjeng Nabi itu saya buang hajat kecil. Ketika Kanjeng Nabi sampun sedo baru terus Abdullah bin Mas'ud lewat tempat niku malih mandeg kan Abdullah bin Mas'ud melok jongkok nang tempat ingkang riyen Kanjeng Nabi jongkok untuk buang hajat kecil, tapi Abdullah bin Mas'ud boten buang hajat kecil sampai sahabatnya nakal dia sing diin tuanku jenengan mau kula tingali kok kadose jongkok tapi kok boten buang air kecil. Jawuhe Abdullah bin Mas'ud, aku pingin nglakoni napa ingkang dinampaikan Nabi ketika riyen Kanjeng Nabi teng mriki jongkok. Kanjeng Nabi boten reken itu, tapi Abdullah bin Mas'ud pirsani Kanjeng Nabi yang baik ketika di tempat yang sama melakukan hal yang sama. Saking pingin leke termasuk itu bagian. Itu karena perkawis itu. Banyak aktivitas, makan, minum, bahkan yang jauh, mandi, buang air kecil, buang apa mawon. Ketika dikaitkan dengan Nabi Muhammad akan dinilai ibadah di sini. Yang mendulang apa? Kesunahan tadi yang saya sampaikan. Mendulang apa? Mendulang ridhonya Allah, mendulang cintanya Allah. Allah akan ridho sama kita ketika kita mencontoh Nabi Muhammad. Allah akan senang sama kita ketika kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti nih, itu tadi kulti tutup Allah fattabi'uni. Itba nyontoh Nabi Muhammad, itu puncak dari pulau. Dan ketika jenengan mau memahami, yang ketika pulau maksud mau memahami, minta kepada Allah diberikan pemahaman yang benar baik tentang agama dan tentang kasih Allah. Di situ Allah akan memberikan perkara-perkara yang istimewa. Yang saya piantun setunggal itu mesti bersama. Makanya atas pulau aturaken nikmati perjalanan spiritual Anda. Yang saya riyen niku pulau atas bingung. Pripun carane Krisna Kanjeng Nabi niku pripun kok? Riyen pemahaman pulau dan pulau lanang Kanjeng Nabi dia piatus aku rek seneng mikir malih lha kula iki boten atus panggih Kanjeng Nabi pripun kersane saged tresna wonten tiyang sing ndhawuhi yo wajarana tentang Kanjeng Nabi sifat-sifat Kanjeng Nabi bahasane profile Kanjeng Nabi tapi kok masih derengnya tentang Kanjeng Nabi itu loh derengnya terus begitu. Ternyata sampai detik ini ya, yang saya dapatkan kesimpulan yang saya dapatkan untuk saya bisa mengenal dan untuk saya bisa tresno Kanjeng Nabi menurut kula ini
nggih kok melampahi tindak lampah ketika Kanjeng Nabi bersabda alaihi napa ingkang didhawuhaken, napa ingkang diperintahkan, napa ingkang dilampahi Kanjeng Nabi. Jenengan berusaha nglampahi. Contoh ya, ketika Kanjeng Nabi dahar, itu natos mbauhi. Wina mangan punya ping-ping natos dengan apa ya? Itu kadang kanan kiri makanya dari samping ibu dipangan di tipu kesuwen. Ya, contoh kali. Kanjeng Nabi itu sering dahar buah kurma. Kalau kali dengan makan kurma setahun bisa tidak kosong. Gitu lagi. Terus saya seorang itu. Makin adol ini mungkin benjeng tak tuku kurma. Wah, bibit tak kayak ini. Betul jatuh, gile. Contoh lagi dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bahkan di sini dikatakan boten nasos. Telur dino berturut-turut ikwar. Kanjeng Nabi boten nasos 3 hari berturut-turut kenyang. Dari dulu kali jenengan, ojo sampai duit. Gitu mungkin. Beras telur di orang Bono. Mereka orang harus protes. Sopok, gula, kopi, teh, uyah, gudok, kawal, mie, kawal, itu duanya. Kanjeng Nabi ketika datang di rumah istrinya, apa yang bisa saya makan? Tidak ada ya Rasulullah. Hari ini saya puasa. Itu kan ini. Jadi apa? Apa tuh makan? Boten laku itu. Iya oke. Iya itu di order. Jadi Nabi boten atau terus dinyon iki makan terus. Libur. Halo. Jadi Nabi diwete kok. Terus malih kata ini saja. Pengiling kula kagem pribadi kula. Lan kagem tiyang-tiyang ingkang turun kula iki. Ketika panjenengan semetak setunggal napa kali napa 3 napa pinten-pinten perkawis ingkang jenengan pahami niki sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW jenengan lampahi dengan wonten pengikraran dateng mana? Wonten pengikraran dateng. Contoh kalau ningali setunggalipun yang putri pendidik. Karena kalau betul masjid itu loh, dadak ngungkung sih benang rosanda. Wonten itu yang itu dilenggahi. Bagaimana betul loh, masih benangnya sandal. Ketika saya sudah dengan singkulo maksud iki wau jenengan batin ketika jenengan benangnya sandal iki wau kula niat benangnya sandal gampangnya sederek muslimah kula. Benangnya sandal itu nilainya istimewa. Ini saya maksud wonten ikram. Ada pernyataan di dalam hati kita. Jenengan dapat menggunakan 3 jari ketika mulut niki wau dikatakan Rasulullah cara makannya seperti ini, saya ikut. Ngeten iki lho, ana nilainya. Nanti rasanya Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten malih Kanjeng Nabi ketika datang, meskipun di dalam ilmu fikih dikatakan
Ketika ada kumpulan orang jamaah makan bersama, itu boleh mati oke. Nah orang itu duit, nah kayaknya ya, biasanya orang. Betul diam. Macam tersinggung kau terus ketika sejamaah kumpulan itu tiang setunggal sing ingkang maos bersemalam. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Sajane kabeh iki mboten wajib pun maca bismillah. Soalnya puter wakili. Akan tetapi lebih baik ketika individu-individu itu juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia melakukan satu nilai ibadah di situ. Dzikruh. Lah, datang kita Syekh Yusuf bin Ibrahim bin Ismail An-Nabhani kalau ini diwawasakan ketika kanjeng bidana mulai awal sampai akhir beliau tidak lepas sebut asmane Allah. Dengan kata lain ketika makan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomong suai meskipun di awal dilakukan cukup sekali kalau sudah mencukupi, akan tetapi ketika dengan seperti ini dengan mengatakan Rasulullah makannya seperti itu bernilai istimewa. Terlebih lagi ketika kita makan dengan menyebut asma Allah, keberkahannya banyak. Ngomong manis sih, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan minum pun juga gitu. Awal Bismillahirrahmanirrahim, kedua Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kedua Alhamdulillah. Ojo ngomong kesuwen. Amargi jenengan derek ngantos lampahi ngoten diawali nyun sewu ingkang kula aturaken ngeten niki hanya cuma satu tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Diakui apa boten kula kali jenengan niki kakean dosa. Untuk di kakean dosa. Akoni sing repot gak ngakoni kesalahan. Lah dosa kuwi opo? Lah iki sing repot. Untuk yang sakit di tawar suara. Aku kilo koyo mirip dosa opo? Malaikat bingung sampai balik. Kamu tadi aja tersinggung ya. Aja tersinggung ya. Jadi nak marah orang itu ngomong gitu. Ya, jadi intinya di sini kita harus mengerti betul-betul perkara tentang sholat. Jadi dengan dasar kali keluar perkara sholat setengah bisa, ini Fatihah belum nyampe. Kemarin berdiri kawari ada frame bisa. Nah, wonten sinten ingkang jenengan anggap yang memiliki fatah perkara syariat. Maka jenengan bertanya, jenengan belajar untuk menambah dari kekurangan kita. Jadi jenengan jaganya itu memiliki istiqah untuk kalau sebagai motivator orang. Selanjutnya setiap hari, dan saya betul kalau cari di mau bocor itu memiliki. Nah, memiliki kebebasan dengan segala bagi 3 perkara. Yang pertama dikatakan di sini wajib untuk menuntut ilmu. Kata solusi pesan terakhir. Nah, itu wonten terus lan disukuni. Napa iki bahasane? Tanggung jawab. Kagem sinten yang dikatakan di sini ulama. Ulama itu siapa? Orang yang memiliki ilmu. Tanggung jawabnya apa? Yang memberikan ilmu kepada masyarakat. Yang saya itu untuk pulang kritik yang saya dibahas ulama. Kadang ulama itu yang saya naik teko, ini beda itu diundang. Di bawah ulama itu, kadang dia saya buat. Terlebih dikatakan bahwa diminta pertanggungjawaban daripada ulama pemilik ilmu, yaitu ulama memberikan ilmu yang dia ngerti kepada orang awam, kepada masyarakat.
Nek zaman ini sing kula critakne sekitar 150 tahun kepungkur. Saya belum mau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Itu salah satu dakwah beliau. Itu melangkah terus misalnya terus sebelah besok. Terus madosi tiang dan sabin. Datang Yaman itu nek sabin dimaksud pari itu berbuatan. Tapi teman-teman itu lebih kepada kebun, buah, sayur, nah kan semua. Nah Habib Ali betul santri, para petani ingkang garap sawah itu, jika tidak kalian bukan pun dengan mereka begini. Terus konten dengan tapi pun saya budaya ini sinten, itu terjadi di masyarakat sana. Saya budaya ini sinten. Akhirnya Habib Ali singkat cerita, santri ini dikasih macam-macam. Maju, sini suka dan itu aktivitas petani ini kan. Tiang petani digawe enggak diuruti, coro wudu, diuruti coro sholat. Dan kurang lebih seperti ini yang dimaksud tanggung jawab daripada ulama orang yang memiliki ilmu. Ya saat ini keluarga, nek pernah seneng ya. Mengamukan orang mau menjadi, hidup betul rokok, alhamdulillah. Nyata ini dulu, nyata ini. Cuma kewajiban kita sebagai seorang muslim harus saling ingat mengingat. Dalam rangka kebaikan. Kalau dalam rangka kekayaan, apa ini tinggal di grup masalah ya? Ayo, pilih satu ya, kemudian, bon, harapan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang singkat, pembahasan yang singkat ini, Allah Taala paling mengumpulkan dengan pemahaman dan pemahaman yang terus dan pemahaman yang saya khususnya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkaitan edukasi di kajian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan dari diaturan yang dua. Kalau sholatnya berdua itu langsung tutup majelis. Kemudian ya sudah Ramadan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin ya rabbana tarawna bi annana tarawna wa annana asrona ala asrona badru alaina tauba tafsir li kulli qawba wasur lana awradi wa aminir rawadi waqdir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma wal wajhudan manna labiti sakin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi atal habib wa alihi